Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Di masa yang masih dalam suasana kecemasan pada masa penyebaran kedua virus corona varian Delta, kita tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Karena itu layak jika kita terus menaikkan syukur dan menggantungkan harapan kita kepadanya, terkhusus dalam hari baru ini. Siapkan hati, jiwa, dan raga, serta waktu untuk bersatu dengan Tuhan. Melalui renungan pagi, edisi Sabtu 10 Juli 2021, melalui panduan renungan harian Toraya. Saudara, mari kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Tritunggal memenuhi saudara-saudara sekalian. Amin. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 81 sampai dengan ayatnya yang ke-88. Mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Tuhan, kami siap mendengar isi hati-Mu melalui Mazmur 119 ayat 81 sampai 88. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar sungguh kami diarahkan pada keinginan-Mu melalui pembacaan kami saat ini. Ya Tuhan, sambut kerinduan kami. Berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Mazmur 119 ayat 81 sampai dengan ayatnya yang ke-88. Habis jiwaku merindukan keselamatan padamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janji-Mu. Aku berkata, bilakah Engkau akan menghibur aku? Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi. Namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Berapa lagi hari-hari hamba-Mu ini? Bilakah Engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Amin. Terkulai namun tidak patah. Itulah tema kita pada saat ini. Saudara, dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab, mungkin kita pernah merasa lelah. Baik lelah secara fisik maupun lelah secara pikiran. Ketika perasaan lelah itu lebih besar, tak jarang timbul pikiran untuk berhenti saja. Atau masa bodoh. Itu menguasai hidup kita. Pemazmur sepertinya ada pada kondisi serupa dalam konteks bacaan kita. Pemazmur yang begitu menderita karena perbuatan orang-orang yang tidak berpegang pada Taurat. Tekanan daripada musuh yang sombong, kurang ajar, dan melawan Taurat. Membuat pemazmur merasa seperti kirbat yang tidak berguna karena sudah kering. Saudara, kirbat itu adalah kantong minuman yang dibuat dari kulit. Nah, sehingga pemazmur mengatakan bahwa ini digantung orang di dapur dan kemudian penuh dengan asap. Namun, pemazmur tidak kehilangan asa. Ia tetap percaya dan berharap kepada Tuhan sesuai dengan janji firman-Nya. Oleh karena itu, di bagian berikutnya ketika kita membaca ayat 89 sampai 96, di situ pemazmur memuji-muji Tuhan
dan firman-Nya. Tuhan yang Maha Kuasa dan firman-Nya yang sungguh ajaib, yang tidak berubah, menjadi dasar dan kekuatan hamba-hamba Tuhan, sehingga tidak sampai kepada kehancuran. Betapapun dunia ini dengan segala kekuatannya bisa menekan umat Tuhan, Tuhan jauh lebih berkuasa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan perjalanan hidup kita? Adakah sumbu kita sedang meredup dan akan padam apinya? Atau kita sudah seperti bulu yang terkulai dan hampir patah? Kalau Anda saat ini merasa sedang kering, patah, serta semangat dan iman Anda memudar, jangan menyerah. Kekuatan untuk bangkit memang bukan pada diri kita, melainkan pada Kristus. Dia yang sudah menang menghadapi segala pencobaan, Dia jugalah yang akan memulihkan kehidupan kita sepenuhnya. Terpuji nama Tuhan. Diberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita bersatu menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau mengaruniakan kami kembali kehidupan melalui kuasa Roh Kudus-Mu hingga pada saat ini bagi kami. Tuhan, sungguh kami merasakan kekuatan baru ketika firman-Mu yang kami dengarkan saat ini mengalirkan semangat yang sangat kuat dalam sanubari kami. Kami mengakui bahwa kadang kami sampai pada titik merasa menderita dan tidak ada jalan keluar, sebagaimana yang dialami pemazmur, bahwa dirinya penuh dengan penderitaan, seperti kirbat yang diasapi oleh karena tekanan musuh yang terus mengejarnya. Demikian pula perasaan kami ya Tuhan, dalam menghadapi segala keadaan yang terjadi, terkhusus menghadapi masa sulit di mana kami kembali berhadapan dengan hebatnya virus COVID-19 varian Delta. Namun firman-Mu Tuhan menyejukkan kami. Kami tidak akan pernah meninggalkan titah-titah-Mu, dan kami akan selalu berseru agar kami dihidupkan sesuai dengan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, kami sadar bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami di saat situasi pandemik ini terus menggelora. Kami akan selalu mendekatkan diri kepadamu dengan menyikapi semua ini dalam hikmat dan kuasa Tuhan serta penyerahan penuh kepadamu. Kami percaya kami akan dapat melewati perkara-perkara yang tidak dapat kami tanggung oleh karena kuasa Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa mendoakan pemerintah sebagai wakil-Mu Tuhan di dunia ini, agar mereka menjadi pemimpin yang tetap berhikmat dan takut akan Tuhan, yang terus peduli dengan kondisi bangsa di tengah keterpurukan ini. Begitu pula dengan para aparat keamanan, TNI, Polri, dan juga para petugas kemanusiaan, para medis, dokter, perawat, dimanapun mereka bertugas di rumah sakit. Ya Tuhan, Engkau akan menguatkan mereka dan menjadikan mereka sebagai sahabat yang terbaik dalam masa-masa sulit ini. Kami yakin Tuhan akan tetap memegang tangan mereka untuk terus memberikan perawatan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, dimanapun dan bagaimanapun kondisi para hamba-hamba Tuhan yang sakit. Ya Tuhan, kami pun berserah atas hari hidup kami yang akan kami jalani. Pekerjaan yang Tuhan masih percayakan kepada kami, Tuhan berkati dimanapun kami boleh berkarya. Berkati kehidupan rumah tangga kami, suami, istri, dan anak serta cucu kami, keluarga yang terpisah dengan kami, anak-anak kami yang sedang berjuang dimanapun berada,
berjuang dalam pendidikan, berjuang mencari pekerjaan, dan Engkau juga menyertai mereka yang sudah bekerja. Tuhan, kami pun berdoa mendoakan para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkati dalam menikmati masa pensiun dan masa-masa tua mereka. Tuhan, kuatkan iman percaya dan berikan hati yang gembira. Ya Tuhan, kami pun berdoa mendoakan saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan berpengharapan untuk dipulihkan. Baik itu kepulihan dari sakit penyakit, kepulihan dari duka cita, dan bahkan kami pun mengangkat harapan-harapan kami dalam segala perkara-perkara gumul-gumul hidup yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Tuhan, kuatkan kami, pulihkan, lepaskan kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menerima berkat-Mu karena pertambahan usia. Juga bagi anak-anak kami yang boleh lolos memasuki sekolah menengah tingkat atas, baik itu negeri maupun swasta. Tuhan dimuliakan atas semuanya. Ya Bapa, banyak rancangan dan rencana kami ke depan. Engkau berkenan kiranya membuka jalan bagi kami, agar kami mendapatkan yang terbaik dalam rancangan Tuhan sendiri. Oh Bapa di sorga, kuatkan kami untuk terus berserah kepadamu dan membuka diri untuk menerima kehendak Tuhan dalam segala kehidupan kami. Berkatilah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang setia mengikuti renungan ini. Kami percaya kami akan kembali ke tengah kehidupan dengan sorak-sorai karena Tuhan memenangkan kami. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni kami dan terima kami yang datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengutus kita untuk menjalani kehidupan dan aktivitas kita hari ini. Karena itu berjalanlah dalam sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara. Jangan lupa menjaga kesehatan, terus menerapkan pesan Ibu. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Salam sehat selalu.